Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 196, Rumput Emas. Manusia secara naluriah akan merasa kagum terhadap hal yang tidak diketahui. Namun, Yan Yueyu malah merasa kemisteriusan Luo Xiu sangat menarik sehingga dia sangat ingin mencari tahu lebih dalam agar bisa lebih mengenal dan juga dekat dengan Luo Xiu. Luo Xiu menggunakan penglihatan kehidupan untuk dijadikan sebagai metode peringatan. Asalkan ada binatang iblis yang muncul dalam radius ratusan meter, dia pasti akan segera menyadarinya. Selain itu, hal yang membuat Luo Xiu makin tercengang adalah ternyata ada ramuan spiritual yang tumbuh di dunia kecil yang sama sekali tidak memiliki energi vitalitas langit dan bumi ini. Sebatang rumput yang terdiri dari 3 daun emas bergoyang karena tertiup angin. Setiap daunnya yang seperti emas itu menarik perhatiannya. Tumbuhan itu adalah rumput emas, semacam ramuan spiritual yang langka dan hanya memiliki satu khasiat, yaitu memberi manfaat tambahan yang sangat baik terhadap pemurnian tubuh. Rumput emas tidak perlu disempurnakan. Cukup memeras sarinya saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan fisik kultivator seni bela diri. Hanya saja, kalau menggunakan rumput emas untuk mengobati luka luar, orang itu harus menanggung sakit yang luar biasa. Rasanya seperti 10.000 semut sedang menggerogoti tubuh dan 10.000 anak panah yang menusuk jantung. Prosesnya memang sangat menyakitkan, tetapi efeknya sangat bagus. Pada zaman kuno, harga rumput emas sangatlah mahal karena ramuan spiritual semacam ini tidak memiliki tingkatan yang pasti dan berkhasiat bagi setiap tingkatan kultivator seni bela diri. Khasiat rumput emas adalah meningkatkan fisik kultivator seni bela diri ke tingkatan kecil lainnya. Misalnya, Luo Xiu sekarang berada di tahap awal tubuh perang tingkat akhir. Setelah mengonsumsi rumput emas, dia akan naik ke tahap menengah tubuh perang tingkat akhir. Kalau seorang pesilat ulung memiliki tubuh tingkat kaisar, orang tersebut juga akan naik ke tingkat kecil setelah mengonsumsi rumput emas tersebut. Itulah hal yang paling berharga dari rumput emas yang merupakan jenis dari ramuan spiritual. Bahkan, Luo Xiu seketika menjadi pusing. Dia tidak menyangka ternyata dirinya sangat beruntung sehingga bisa menemukan rumput emas yang langka ini. Yan Yueyu yang menyadari tatapan antusias Luo Xiu pun bertanya dengan sedikit penasaran, itu tumbuhan spiritual apa? Sejenis harta yang tak ternilai harganya. Ketika mengatakannya, Luo Xiu mencabut pedang gigi harimau yang ada di punggungnya karena di sekitar tempat rumput emas tumbuh, ada seekor serigala perak bermata vertikal terbalik sedang melengkungkan tubuhnya dan dipenuhi dengan aura kejam. Serigala perak bermata 3 itu melolong dengan marah. Gelombang suaranya membuat rumput yang ada di sekitarnya menjadi abu. Ia terbang hendak menerkam Luo Xiu yang ada di hadapannya dengan kecepatan bagai petir berwarna perak. Tanpa berkata apa-apa, Luo Xiu langsung menebas pedangnya. Api maut kegelapan yang panas membara membuat ruang di sekitarnya terdistorsi dan muncul riak yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Celing, pedang yang menebas tubuh serigala perak bermata 3 menimbulkan suara benturan baja dan batu. Kemudian, serigala perak bermata 3 itu berguling hingga terpelanting, tetapi tidak terluka sama sekali. Luo Xiu terkejut. Pedang gigi harimau miliknya adalah pedang peringkat rendah dari peringkat bumi yang ditempa dengan banyak bahan sehingga kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan, kekuatannya sebanding dengan senjata perang peringkat menengah dari peringkat bumi. Meskipun sudah ditambah dengan api maut kegelapan dan tubuh perang tingkat akhir, binatang iblis ini hanya bisa dibuat terpelanting tanpa terluka sedikit pun. Terlihat jelas bahwa ketahanan fisik serigala perak bermata 3 itu sangat kuat. Setidaknya, ia sudah mencapai tahap lanjutan tubuh perang tingkat akhir. Energi vitalitas sejati pun melonjak dari tubuh Yan Yueyu. Yan Yueyu khawatir Luo Xiu akan terluka karena fisik binatang iblis itu sangat kuat. Teknik pedang roh, seru Luo Xiu dengan suara yang dalam. Api maut kegelapan yang berpadu di pedangnya menyebarkan aura kematian yang menakutkan. Samar-samar, tampak tumpukan tulang yang seperti gunung dan muncullah api penyucian yang aliran darahnya membentuk sebuah sungai. Pada saat yang sama, nyala api berwarna hitam berubah menjadi sebuah tengkorak ganas yang langsung menelan serigala perak bermata 3. Energi vitalitas serigala perak bermata 3 terus dilahap. Tidak peduli sekeras dan sekuat apapun fisiknya, ia hanya bisa menahan serangan energi fisik murni, tetapi tidak mampu melawan serangan teknik pedang yang merampas energi vitalitasnya.
Hanya dalam waktu yang sangat singkat, tengkorak tersebut memuntahkan tubuh serigala perak bermata 3 dalam keadaan tak bernyawa. Yang tertinggal hanyalah bangkai utuh. Yan Yueyu memandang Luo Xiu dengan terkejut seraya bertanya, "Tadi, kamu menggunakan teknik pedang roh seni bela diri tingkat 9, kan?" Luo Xiu sudah menceritakan pengalaman masa lalunya. Jadi, Yan Yueyu tahu bahwa Luo Xiu yang sudah merebut teknik pedang roh itu dari tangan keluarga Fan. Luo Xiu mengangguk dan berkata, "Aku baru kali ini menggunakan teknik seni bela diri api maut kegelapan." Kekuatannya memang sangat kuat. Ketika mengatakannya, Luo Xiu yang sudah tidak sabar lagi segera melangkah maju untuk mengumpulkan rumput emas yang berharga itu. Luo Xiu juga melihat beberapa jejak rumput emas yang pernah tumbuh di sekitar tempat itu. Bibirnya pun sontak berkedut sejenak. Dia merasa sangat tertekan. Serigala perak bermata 3 itu sepertinya tinggal di sekitar tempat ini dan melahap rumput emas sehingga fisiknya menjadi sangat kuat. Kalau tidak, rumput emas ini seharusnya ada 2 atau 3 batang, bukan 1. Long Ming muncul di samping dan berkata dengan sedikit cemburu, "Beruntung sekali. Rumput emas adalah pusaka yang langka di zaman kuno. La juga sangat menginginkan pusaka semacam ini, tetapi Luo Xiu sudah pasti tidak akan memberikan rumput emas kepadanya." Aura Long Ming masih sedikit lemah saat ini. Setelah menyemburkan api naga primordialnya saat itu, ia masih butuh beberapa hari lagi untuk melewati masa lemahnya. Tepat setelah mencabut rumput emas, Luo Xiu langsung menyadari kemunculan aura kultivator seni bela diri lainnya melalui penglihatan kehidupannya. Negara bagian tanah langit adalah pusat dari domain sekitar sini. Banyak kultivator yang memiliki basis kultivasi level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi ke atas sudah masuk ke gua dunia kecil ini. Jadi, Luo Xiu sama sekali tidak terkejut kalau bertemu dengan orang lain di sini. Tidak lama kemudian, Luo Xiu dan Yan Yueyu bertemu dengan beberapa orang itu. Di area rerumputan yang terbuka, tampak lebih dari 30 kultivator seni bela diri sedang berkumpul. Di antara mereka, yang mengenakan jubah ungu adalah murid dari Istana Ungu, sedangkan yang mengenakan jubah emas dengan pola emas di bagian dadanya sudah pasti adalah murid Sekte Matahari Hitam. Selain itu, ada juga Sekte Sungai Panjang dan kultivator seni bela diri dari 10 keluarga terhebat negara bagian Tanah Langit. Luo Xiu dan Yan Yueyu menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilan dan menyembunyikan aura basis kultivasi mereka. Jadi, orang-orang itu tidak akan mengenali mereka berdua ketika bertemu. Itu karena mereka punya banyak musuh. Di antara mereka, ada 2 orang penguasa bela diri dari Istana Ungu, 7 atau 8 raja bela diri, dan juga pesilat ulung dari keluarga Fan. Kalau identitas keduanya sampai terungkap dan saling bertemu, kematian pasti tidak akan terelakkan. Namun, tepat pada saat ini, seorang pria tua berjubah merah menyala tiba-tiba mendekat. Tatapannya tertuju pada Yan Yueyu. "Yueyu, apakah kamu tahu bahwa kamu sudah berbuat salah?" Tak disangka, penyamaran Yan Yueyu langsung terungkap hanya dengan sekilas mata. Dari cara pria tua itu menyapa, tampaknya dia adalah tetua dari keluarga Yan. Luo Xiu pun menyapukan pandangannya ke sekeliling. Selain pria tua yang merupakan raja bela diri itu, ada juga beberapa orang dari keluarga Yan yang basis kultivasinya berkisar dari level ke-7 sampai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. "Aku salah apa?" Yan Yueyu mendengkus dan menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Dia juga sama sekali tidak terkejut ketika pria tua itu mengenali dirinya. Itu karena semua orang di keluarga Yan mempunyai aura garis keturunan khusus dan bisa merasakan aura satu sama lain. "Apakah kamu tahu bahwa kamu sudah mengambil jalan buntu? Memangnya kamu bisa bersaing dengan Istana Ungu? Ini bukan hanya urusanmu sendiri, tapi menyangkut nasib keluarga Yan kita," ujar pria tua berjubah merah itu dengan marah. "Keluarga, kalian semua hanya bisa berkata demi keluarga. Dulu, ayah dan ibu terpaksa bunuh diri juga demi keluarga. Sekarang, kamu ingin aku menikah dengan musuh bebuyutan dengan alasan demi keluarga. Atas dasar apa? Atas dasar kamu adalah anggota keluarga Yan dan garis keturunan keluarga Yan mengalir di darahmu," teriak pria berjubah merah itu. Basis kultivasi pria itu tidak sebagus Yan Yueyu. Namun, dia menegur Yan Yueyu sebagai tetua dengan nada menasihati. "Dulu, orang tuamu meninggal demi keluarga Yan dan itu adalah kematian yang pantas. Demi kelangsungan hidup keluarga, kehormatan dan aib kehidupan bukan apa-apa." Tubuh Yan Yueyu bergetar saking marahnya. Kalau pria tua di hadapannya bukan pamannya, dia mungkin akan segera menyerang pria itu. Yueyu sudah bukan lagi anggota keluarga Yan. Luo Xiu melangkah maju, lalu berhenti di antara Yan Yueyu dan pria tua berjubah merah. "Terserah siapa yang bersedia berkorban demi keluarga Yan. Aku enggak memedulikannya. Tapi, kalau kamu ingin dia berkorban, itu enggak mungkin." Nada suara Luo Xiu terdengar sangat tegas.
Siapa kamu, beraninya ikut campur dalam urusan keluarga Yan? Ekspresi pria tua berjubah merah itu menjadi dingin. Kemudian, dia mengumpulkan vital sejatinya, lalu menyerang Luo Xiu tanpa ragu-ragu. Kultivator seni bela diri lain yang melihat pertempuran ini tampak acuh tak acuh. Ada juga beberapa orang yang tersenyum karena ingin menonton pertunjukan yang bagus. Buk, Luo Xiu juga melayangkan tinjunya. Dampak dari pukulan keduanya membuat pria tua berjubah merah yang ada di hadapannya mundur selangkah. Orang tua berjubah merah itu adalah seorang tetua yang memiliki basis kultivasi tingkatan Raja keempat di keluarga Yan. Namun, Luo Xiu mampu melawan tingkat kekuatan itu. Tepat pada saat ini, pupil mata Luo Xiu tiba-tiba menyusut karena melihat energi vitalitas yang sangat besar melintas di penglihatan kehidupannya. Selain itu, cahaya energi vitalitas yang besar itu sedang memelesat mengitari ruang terbuka tempat. Semua orang berada, binatang iblis dari dunia kecil datang ke sini. Setidaknya, jumlahnya mencapai ratusan. Ekspresi Luo Xiu tiba-tiba berubah. Ayo, kita pergi. Luo Xiu langsung mencengkeram tangan Yan Yueyu, lalu menggunakan keterampilan gerakannya untuk menjauh dari tempat itu. Berhenti, teriak pria tua berjubah merah yang mengepalai kultivator seni bela diri keluarga Yan dengan marah. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki seorang kultivator seni bela diri keluarga Yan retak. Kalajengking hitam beracun pun terbang keluar. Serangan duri di ekornya menebas leher kultivator seni bela diri keluarga Yan sehingga menyebabkan suara yang keras. Ah, jeritan melengking pun menggema di udara. Leher kultivator seni bela diri keluarga Yan yang sudah terkena racun kalajengking, sekujur tubuhnya menghitam dan darah hitam pun mengalir. Binatang sialan, seorang kultivator seni bela diri keluarga Yan yang berada di samping melihat adegan ini dan matanya langsung terbelalak lebar. Dia pun meluncurkan serangan tapak tangannya dan api langsung menyembur sehingga kalajengking hitam beracun itu terbang keluar. Namun, kalajengking hitam beracun tersebut tidak terluka sama sekali. Ia langsung menggali tanah dan masuk ke dalamnya. Saat ini, kultivator seni bela diri keluarga Yan yang terkena racun sudah mati karena kadar racun kalajengking tersebut sangat kuat. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki semua orang pun bergerak. Satu demi satu kalajengking hitam beracun menerobos keluar dari tanah, lalu menyerang semua orang yang ada di sana dengan secepat kilat. Dalam sesaat, lebih dari belasan orang sudah tertusuk oleh ekor kalajengking hitam beracun. Racun yang mengerikan pun menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh mereka. Mereka langsung mati di tempat dalam beberapa detik. Cangkang kalajengking beracun itu sangat keras. Sama seperti binatang iblis lainnya di dunia kecil ini, tubuh mereka sangat keras, kuat, dan cepat. Hal yang paling menakutkan dari kalajengking beracun itu adalah kawanan binatang iblis. Ratusan kalajengking beracun itu menyerang lebih dari 30 orang yang ada di tempat itu. Setiap kalajengking beracun itu seukuran wastafel. Mereka sangat ganas dan menakutkan. Serangan orang suci bela diri level ke-7 dan ke-8 tingkatan pemurnian ilahi pun tidak mampu menghancurkan cangkang kalajengking beracun itu. Meskipun orang suci bela diri tertinggi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi bisa melukai kalajengking beracun, serangannya pun tidak berguna untuk melawan energi vitalitas para kalajengking itu. Beberapa raja bela diri yang ada di sana menyerang dengan marah. Mati kamu, pria tua berjubah merah dari keluarga Yan yang memegang pedang panjang pun menebaskan pedangnya. Kemudian, pedang energi yang terbuat dari api itu membelah tanah sehingga membentuk jurang ke arah 7 atau 8 kalajengking beracun. Selain itu, masih ada 8 kalajengking beracun yang bersembunyi di bawah tanah. Mereka juga terbakar menjadi abu oleh vital sejati yang terkandung dalam energi pedang. Namun, jumlah kalajengking beracun ada ratusan. Bahkan, raja bela diri tingkat tinggi bisa mati terjebak dalam pertempuran pahit itu kalau tidak bisa terbang. Berhubung tidak memiliki energi vitalitas, semua kalajengking beracun itu hanya bisa melarikan diri ke bawah tanah dan menyerang lebih dari 30 kultivator seni bela diri dari bawah. Serangan itu menyebabkan setengah dari kultivator tersebut mati. Luo Xiu adalah orang pertama yang bereaksi. Dia bisa merasakan dengan jelas lokasi tersembunyi kalajengking beracun itu. Jadi, dia bisa melarikan diri dengan mudah. Sementara itu, orang-orang lainnya mulai menerobos di bawah perlindungan raja bela diri.